karena asumsi publik ya, DPR itu juga penyelesai masalah. Kita lihat tugasnya kan memang bukan eksekutor, dia legislatif. Bukan eksekutor ya, bukan Pak? eksekutor gitu. Jadi DPR ini bukan penyelesai masalah itu. Memang tugasnya adalah memang berbicara, parley. Halo Sobat Parlemen, jumpa lagi dalam program Ini Parlemen bersama saya Indra Pahlevi dan rekan saya Bang Indra Iskandar. Halo Kang Indra, apa kabar? Baik, Baik. sehat juga ya? Alhamdulillah. Kelihatannya sibuk sekali tapi segar. Alhamdulillah. Ya, dan tentu kita juga masih kedatangan tamu nih, Kang Maman Suherman. Gimana Kang? Sehat? Alhamdulillah, terima kasih diundang lagi di ini Indra and Indra itu. Masih ingat saja ya. Jadi gini Bang Indra sama Kang Maman, ini jadi kan di era sekarang teman-teman generasi milenial dan Gen Z ini kan sering bicaranya tentang viral agar menarik perhatian publik gitu ya. Tapi masalahnya viral seperti apa gitu. Nah, saya mau tanya dulu ke Bang Indra nih. Kalau di DPR itu biasanya yang viral itu yang seperti apa ya Bang? Paling tidak kalau kita melihat di periode di Orde Baru, bahkan Orde Lama gitu ya, sampai sekarang tentu bermacam-macam persepsi publik gitu. Maka DPR ini sebagai sebuah lembaga sangat unik gitu ya. Di satu sisi adalah menjadi epicentrum politik Ya. di Indonesia. Semua keputusan politik pasti itu tentu melalui persetujuan DPR. Tapi di sisi lain memang publik, masyarakat berharap banyak pada DPR sesuai dengan harapannya masing-masing. Sehingga apapun yang terjadi di DPR itu reaksi publik sangat cepat, reaksi publik sangat instan, dan tentu itu dengan berbagai kontroversi yang ada ya. Ya. Ada publik yang sangat mendukung, ada publik yang juga kadang-kadang anti gitu ya. Ini tentu berkaitan dengan apa saja yang dilakukan di DPR. Tapi biasanya publik melihat, terutama teman-teman Gen Z sama milenial ini, mungkin Kang Mam bisa melihat sebagai masyarakat, itu cenderung ke yang sensasional. Ya. Misalnya anggota DPR tidur lagi sidang, gitu ya. Nah, itu viral seperti apa? Gitu. Menurut Kang Mam gimana tuh? Semua yang sebenarnya punya nilai sensasi dan dramatisasi itu punya peluang untuk viral sebenarnya. Gitu ya. Apapun punya peluang untuk viral, dan modal DPR itu sangat bagus. Sebenarnya sangat besar. Produk-produk legislasi itu kan ditunggu oleh masyarakat. Ya. Dan sesuatu yang ditunggu itu sebenarnya bisa jadi viral. Nah, Persoalannya apakah teman-teman di DPR mampu merawat hal itu misalnya. Mampu terus menyuarakan sesuatu yang ditunggu oleh masyarakat itu. Ya. Dan biasanya kita bisa memanfaatkan media. Kalau kita lihat 10 elemen jurnalistik, salah satunya kan adalah loyalitas media itu pada masyarakat. Nah, kalau produk-produk legislasi yang berpihak pada masyarakat seharusnya dimakan oleh media kan. Ya. Sayangnya kadang-kadang DPR kalah cepat dengan orang-orang lain yang memviralkannya. Yang kemudian mengambil sentimen negatifnya, bukan sentimen positifnya. Nah, bagaimana merawat sentimen positif ini yang sebenarnya kita butuhkan. Tapi gini Kang Maman, mungkin Bang Indra bisa merespon juga sebagai orang yang mensupport Dewan ya. Seringkali kita sampaikan bahwa DPR sedang membahas sebuah rancangan undang-undang yang sangat dekat dengan kepentingan masyarakat, tetapi seringkali tidak menjadi fokus ya, dan kalah viral ketika ada isu lain yang sebetulnya remeh-temeh, tapi dia bisa mengangkat si media itu, baik di media mainstream maupun media sosial ya. Itu kenapa ya, Bang Indra ya? Ya, saya kira yang paling pertama kita pahami, viral ini kan sekarang ini banyak sekali platform ya, platform media sosial, media cetak dan lain sebagainya itu berbagai media tuh bisa menjadi sarana saat ini kepentingan-kepentingan ya, baik kepentingan bisnis, kepentingan politik, kepentingan lain-lain lah gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya kita melihat saat ini berbagai kepentingan itu di ruang publik
hadir, tentu yang disampaikan oleh Kang Maman tadi menjadi dasarnya gitu ya. Masyarakat kita pada dasarnya adalah menyukai dalam tanda petik sesuatu yang drama gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang tadi yang disebut tadi bahwa ada anggota DPR manusiawi, ada 575 anggota DPR, kalau 1-2 gitu ya, pada saat hadir itu kelelahan, kemudian terlihat tertidur, itu kan persoalan manusiawi gitu ya. Tapi yang dilihat kan sebenarnya bukan di situ, bagaimana produk-produk DPR itu yang pro masyarakat gitu ya. Saya beri contoh misalnya keputusan tentang yang pernah kita diskusikan tentang ongkos naik haji gitu ya. Yang diusulkan oleh pemerintah itu hampir 70 juta. Kemudian Komisi 8 memperjuangkan dengan hitungan yang sangat presisi menjadi sekitar 40 jutaan gitu. Ada hampir sekitar turun 30 jutaan gitu ya. Itu kan adalah upaya keinginan wakil-wakil rakyat yang ada di Komisi 8 untuk bagaimana masyarakat itu semua bisa mewujudkan keinginan-keinginannya, salah satunya untuk bisa misalnya naik haji gitu ya. Nah yang semacam itu tentu yang disebut Kang Maman tadi, itulah perlunya sesuatu yang harus dirawat karena publik harus diberikan informasi yang sungguh-sungguh benar gitu ya. Kita harus katakanlah bahwa dari 575 anggota DPR tentu tidak semua memenuhi harapan masyarakat gitu ya. Tapi masih banyak anggota-anggota DPR yang sangat peduli dengan itu ya. Kita tahu hari ini misalnya bagaimana juga pimpinan DPR juga ingin memperjuangkan undang-undang tentang pengaturan pembantu rumah tangga gitu ya. Itu kan juga upaya yang dilakukan gitu ya. Tapi kan dramanya itu sendiri lebih pada harapan-harapan publik gitu ya. Itu yang saya tanyakan. Apakah karena ekspektasi masyarakat terlalu tinggi kepada DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, sehingga kalau DPR melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, itu kan memang tugas DPR. Tapi ketika DPR dianggap melakukan sedikit kesalahan, maka menjadi perhatian bagi masyarakat. Gimana Kang Maman? Kalau saya biarkan saja, kalau justru kita melarang media untuk jangan dong yang gituannya diliput dan lain sebagainya, nanti kita akan dianggap mengganggu independensi media. Justru dengan berbesar hati, silakan aja itu pun diliput. Tapi tolong seimbang juga. Media kan harus seimbang kan. Jadi mari kita rawat juga hal-hal yang baik, sentimen-sentimen yang baik. Angka 70 juta menjadi 40 juta itu sensasional. Seharusnya memang jadi viral. Mari kita rawat. Misalnya nih, kawal terus sampai pemerintah menandatangani itu. Jaga terus, kasih lihat terus upaya-upaya anggota parlemen kita untuk sampai pada titik betul-betul ketok palu. Dan kemudian ramaikan terus di media tentang perjuangan itu. Itu juga akan jadi viral kok, karena itu menyangkut kepentingan publik. Sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan publik sebenarnya itu bisa untuk diviralkan. Baik. Dan publik juga nggak tahu tuh Kang Maman ya, Kang Indra ya. Hari ini benar-benar hari ini tadi pagi ya tuh. Komisi 8 itu fasenya sudah tidak hanya berpikir memperjuangkan ongkos naik haji yang sangat ekonomis ya. Tapi bagaimana publik masyarakat itu di haji nanti, di Mekah nanti itu mendapatkan pelayanan yang maksimal dari negara. Itu hari ini rapatnya sudah bukan lagi soal ongkosnya, tapi bagaimana Komisi 8 memastikan semua pelayanan publik di Mekah nanti itu semua diberikan hak yang terbaiknya. Nah, kualitas pelayanan itu kan lagi udah pada tingkat itu ya. Nah, bagaimana itu disuarakan? Disuarakan dan diangkat terus ke publik supaya publik sadar bahwa ini perjuangannya DPR loh. Tadi sudah kita diskusikan, contohnya adalah bagaimana DPR bisa menekan biaya perjalanan ibadah haji. Tentu itu bukan satu-satunya hal yang diperjuangkan oleh DPR. Banyak isu-isu yang lain nih. Saya ingin mengingatkan misalnya kemarin Meikarta. Sampai-sampai konsumen Meikarta memberikan ucapan terima kasih kepada semua pihak di DPR, termasuk kami di TV Parlemen ya. Pak, ketika anggota parlemen ngamuk, saya girang loh di depan. Pak Andre itu ya. Padahal saya bukan konsumennya, tapi langsung merasakan
Anda mewakili kami. Ya seperti itu. Itu Ada yang juga mungkin. isu impor beras Ya. di Komisi 4 oleh Pak Ketua, Pak Sudin. Ya. Itu juga bagaimana Ketua Komisi 4 mempertanyakan tentang kebijakan itu, padahal beras di dalam negeri begitu melimpah. Nah, menurut Bang Indra gitu ya, apakah ini juga bisa kita anggap sebagai sesuatu yang bisa diviralkan, dan bagaimana caranya kira-kira strateginya? Ya, tadi sekali lagi bahwa apa yang viral itu kan tentu juga didorong oleh opini publik yang di-drive oleh media-media yang ada gitu ya. Nah, tentu ini sekali lagi bahwa media-media ini tentu punya agenda yang masing-masing berbeda gitu ya. Sehingga mana yang viral dan nggak viral ini tentu bergantung agenda masing-masing media gitu ya. Nah, banyak sekali kepentingan-kepentingan tadi ya, seperti bagaimana saat ini gencarnya import pangan ke Indonesia gitu ya. Kemudian tadi yang kita sudah diskusikan tentang bagaimana perjuangan DPR untuk menurunkan usulan tarif haji dari pemerintah gitu ya. Itu sesuatu yang memang real kepentingan publik gitu ya. Tapi memang tentu mungkin kita bisa dengar dari Kang Maman ya, sebagai sebuah kritik, catatan ya, sebenarnya bagaimana publik menilai DPR gitu ya, lewat media gitu ya. Saat ini kan DPR sebenarnya sudah mengoptimalkan komunikasi ke publik lewat live streaming gitu ya. Nggak ada sensor itu, live streaming gitu ya. Bisa melihat bagaimana anggota-anggota DPR itu memperjuangkan sesuatu, baik untuk kepentingan nasional maupun untuk kepentingan dapilnya gitu ya. Di YouTube juga kita juga ada gitu ya. Jadi sebenarnya ini terbuka sekali gitu ya. Tinggal bagaimana bahasa merawat itu sehingga publik juga menjaga resonansi DPR untuk terus berjuang untuk kepentingan publik. Itu yang disebutkan tadi. Kira-kira masukan Kang Maman, cara merawat itu gimana? Mungkin bisa kami pelajari tuh. Nggak usah ikut-ikutan konyol dengan menjual sensasi dan dramatisasinya. Yang penting kita harus tahu betul bahwa sesuatu yang berpihak kepada publik yang mayoritas ini, demi kebaikan publik, kebermanfaatan publik, kebenaran untuk publik, itu bisa kita angkat asal kita rawat terus-menerus. Jadi mari terus mengawal sampai kepada hasilnya. Ketika kita mengatakan perjuangan kita untuk konsumen Meikarta misalnya, itu kan mewakili rakyat. Ketika Anda dapat apresiasi kiriman bunga dan lain sebagainya, tidak terlalu terlihat kan di publik. Iya, betul. Pemberitaannya tidak terlalu muncul. Kita menganggap ya itu bagian dari tugas kami saja. Kalau semuanya kita anggap biasa-biasa saja, publik pun akan menganggap itu hal yang biasa-biasa saja. Tapi bagaimana memantik perhatian publik bahwa ini keberhasilan kita loh. Angka 70 juta menjadi 40 juta itu sensasional, Pak. Bisa kita kawal terus-menerus nggak sampai nanti pada titik betul-betul ketok palu. Ditambah lagi tadi kata Pak Indra, kualitasnya ditingkatkan, bukan cuma angkanya ditekan, kualitas ditingkatkan. Itu kan luar biasa kalau terwujud. Angka turun hampir 50%, kualitas meningkat. Kalau itu disuarakan terus-menerus. Hampir di setiap komisi sebenarnya kalau kita lebih jeli itu pasti memperjuangkan kepentingan masyarakat. Contoh yang agak lama misalnya pada saat pandemi kemarin itu ya, misalnya Komisi 10 bagaimana mereka memperjuangkan agar anak-anak tetap bisa belajar, lalu ada subsidi kuota. Tetapi kan yang terdengar Kemendikbud yang berhasil. Itu dia. Ini yang perlu saya coba highlight ya. Kenapa orang di luar itu melihatnya adalah sebagai pekerjaannya Kemendikbud saja gitu, padahal Bapak Ibu di Komisi 10 itu begitu rupa bagaimana agar supaya kebijakan itu lahir gitu. Di tengah orang tidak bisa belajar tatap muka. Kira-kira seperti itu. Nah, saya ingin coba tanya ke Bang Indra nih sebagai yang memberikan support kepada DPR ya Pak ya. Jadi selama ini kan DPR itu sering kalah langkah. Ya, kalau boleh saya bilang sering kalah langkah ya, dengan media-media eksternal yang pada detik itu juga ketika ada anggota DPR yang keras bersuara, itu langsung keluar beritanya dan bahkan jadi viral. Seolah-olah kami yang di dalam ini kok ketinggalan gitu. Gimana Bang? Ya, memang sebenarnya buat saya itu
soal bersuara keras gitu ya, kemudian mengebrak meja sehingga publik tahu itu soal cara dan memang ada karakter anggota dewan yang ingin menyampaikan intonasi secara lebih jelas gitu ya. Saya juga ingin menyampaikan banyak juga misalnya pada saat awal-awal COVID gitu ya, bahkan di tengah-tengah COVID gitu ya, itu walaupun itu dibatasi rapat sampai jam 6 sore, tapi Komisi 9 tuh untuk memastikan distribusi obat, memastikan distribusi vaksin. Itu beberapa kali rapat sampai azan subuh gitu ya. Gitu. Bahkan dipimpin oleh ketua komisi yang perempuan gitu ya. Saya kira itu adalah upaya-upaya yang sangat serius dari Dewan, bagaimana memastikan apa yang disebut dengan kesejahteraan masyarakat atau kepentingan publik itu bisa dijalankan oleh pemerintah secara sungguh-sungguh dan itu dikawal. Fungsi Dewan pasti harus kita pahami mengawasi pemerintah. Jadi mengawasi pemerintah itu adalah hal yang seakan-akan biasa gitu. Tapi sesungguhnya yang dilakukan oleh Dewan itu adalah kegiatan yang saya sebut tadi, mengawasi itu bisa rapat kerja itu bisa dilakukan sampai pagi segala macam. Saya kira itu bukan sesuatu yang ingin diekspos sebagai sesuatu yang heroik gitu ya. Tidak ya, tapi ingin Dewan itu memastikan semua harus selesai dari A sampai Z berkaitan dengan kepentingan publik. Ini yang saya suka, Pak. Bahwa ada yang lebih penting dari sekedar viral, tapi yaitu memenangkan hati rakyat tadi. Nah, persoalannya kalau kita ingin juga ini muncul, selain memenangkan hati rakyat juga diketahui oleh publik. Nah, di situ kan upaya untuk memviralkannya kan. Persoalannya memang adalah kita nggak punya tenaga yang terlalu kuat untuk mengawal terus-menerus ini sampai kemudian dia menjadi viral misalnya. Punya nggak kita search engine optimization yang bisa selalu menempatkan isu itu di atas bahwa kalau Anda mau bicara tentang ketersediaan obat dan sebagainya, maka yang akan ketemu itu perjuangan DPR, bukan perjuangan yang lain misalnya. Sampai ke tingkat itu nggak di DPR. Tapi jauh lebih penting dari saya adalah memenangkan hati, memenangkan hati publik tadi. Itu jauh lebih penting dari sekedar viral-viralan ya. Tapi kalau juga ingin kita tetap viral supaya ruang media sosial, ruang media itu diisi oleh kebaikan-kebaikan, harus ada effort khusus memang untuk merawat dan menjaga isu tersebut. Betul. Jadi memang kita kan dihadapkan pada posisi kalau mau viral maka biasanya sensasional atau fenomenal. Tapi sisi lain tadi kata kunci yang saya highlight adalah bagaimana memenangkan hati rakyat. Ada kata kunci yang saya highlight yaitu bagaimana DPR tidak sekedar memviralkan sesuatu tetapi memenangkan hati rakyat. Kira-kira gimana strategi konkretnya Pak Bang Indra Iskandar? Ya, sebenarnya itu fungsi DPR itu kan sebenarnya sudah ada dalam DNA kelembagaan DPR gitu ya. Setuju. Pada saat orang dilantik, kemudian marwah dirinya, dia suka nggak suka, dia adalah menjadi wakil rakyat gitu ya. Lebih spesifik lagi mungkin mewakili konstituen yang dipilihnya gitu. Jadi soal memenangkan hati rakyat itu adalah sesuatu yang sudah given gitu ya. Tuhan memberikan sesuatu untuk seorang anggota DPR memang harus membawa aspirasi-aspirasi publik yang harus diwakili gitu ya. Kita memang tentu dari 575 orang tentu tidak semua bisa maksimal sesuai dengan harapan ya. Tapi banyak juga anggota DPR yang bekerja sungguh-sungguh gitu ya. Yang hari ini misalnya walaupun misalnya hari raya Lebaran itu masih jauh gitu ya. Tapi kita bisa lihat misalnya bagaimana Komisi 5 itu sudah menanyakan pada pemerintah apa-apa saja yang dipersiapkan untuk hari raya gitu ya, di jalanan, di pelabuhan, di terminal gitu ya, di bandara-bandara gitu ya. Begitu juga misalnya di Komisi 6 gitu ya, beberapa BUMN yang memang langsung memiliki
diskresi untuk pelayanan publik itu juga sudah dilakukan gitu ya. Ya. Jadi memenangkan hati rakyat dalam arti yang sesungguhnya itu sudah dilakukan oleh anggota DPR berkaitan dengan sesuatu yang melekat pada hak-hak di dirinya gitu ya. Tinggal mungkin ini yang ke depan terus diasah, dipertajam untuk bagaimana masyarakat juga harus sama-sama bisa memahami tugas-tugas kedewanan itu adalah tugas-tugas yang memang diatur dalam sebuah aturan-aturan yang ada gitu ya. Jadi kita nggak berharap anggota dewan kemudian juga harus untuk memahami itu harus masuk dalam got, dalam comberan gitu ya. Kemudian enggak, tapi bahwa apa yang dilakukan oleh anggota dewan itu adalah semua dalam kaitan menangkan hati rakyat, tapi itu adalah sebenarnya inherent dalam dirinya gitu ya. Jadi memenangkan hati rakyat ini banyak cara yang dilakukan. Pertama tentu melalui tugas dan fungsinya rapat-rapat dengan pemerintah karena memang tugasnya rapat. Yang kedua juga mungkin turun ke bawah ya Pak ya, kunjungan kerja itu ya. Yang publik juga perlu tahu, masyarakat tahu bahwa DPR itu bukan eksekutif gitu ya. DPR nggak punya hak untuk melakukan eksekusi terhadap suatu gitu ya. Di DPR ada bidang pengaduan masyarakat ya. Ada ratusan bahkan ribuan pengaduan masyarakat yang masuk ke DPR dan kita teruskan sesuai dengan fungsi komisi masing-masing gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa DPR itu bukan eksekutif yang bisa mengeksekusi setiap pengaduan itu, yang itu bisa dilakukan nanti pada saat rapat kerja dengan mitra, dengan pemerintah, itu disampaikan gitu ya. Jadi bagaimanapun keputusan tetap ada di pemerintah. Termasuk cek lapangan biasanya. Mereka melalui panja itu ya Pak ya. Betul. Ya, artinya strateginya sebetulnya ya mungkin sudah dilakukan nih Kang Maman. Tetapi mungkin perlu dilakukan terobosan kali ya. Nah, sekarang saya mau tanya Kang Maman, kira-kira seperti apa sesuatu yang memang selama ini sudah dilakukan oleh DPR agar bisa lebih wow dilihat oleh masyarakat, kerja untuk masyarakat, dan tentu terakhirnya adalah memenangkan hati rakyat. Fungsi komunikasi publiknya yang harus terus ditingkatkan. Jangan ketinggalan dengan kondisi. Era milenial menuntut sesuatu yang sifatnya lebih transparan, lebih terbuka. Komunikasi publik kita pun harus seperti itu. Nggak usah kemudian terlalu hati-hati, terlalu nahan diri, dan lain sebagainya. Kalau memang harus diviralkan, harus diangkat ke publik, angkat saja. Kenapa tidak misalnya? Tetapi tetap dengan satu garis batas bahwa seperti tadi kata Pak Indra, kita bukan eksekutor, kita legislator, kita bagian pengawasan dan semua yang sudah ada dalam fungsi di DPR misalnya. Jangan hanya karena ingin terlihat sensasional, viral, lalu kemudian melanggar aturan tersebut. Kita juga jangan terlalu sensitif dengan kritik masyarakat. Terima saja. Kalau melihat ada anggota DPR yang tidur, nggak usah dibantah. Nggak usah dibantah, tapi itu kan jadi masukan, introspeksi untuk publik memang mengharap sangat banyak pada kalian. Dan menangkan hati publik itu dengan cara terima kritik itu, lalu kemudian berubah misalnya. Jadi anggota-anggota parlemen kita memang harus melakukan perubahan dan harus sadar bahwa Anda dituntut untuk jadi Superman. Tapi, Anda dituntut untuk itu yang jauh lebih penting. Seringkali muncul istilah begini, Kang Maman. Jadi DPR atau anggota DPR itu dianggap seperti sinterklas. Apapun yang diminta oleh masyarakat harus dipenuhi. Nah, kan merubah mindset seperti itu kan tidak mudah juga. Ya. Walaupun mungkin mereka tahu anggota DPR itu adalah bukan eksekutor, tapi faktanya ketika mereka pulang ke daerah pemilihan pada saat reses, itu seringkali mintanya konkret, ya kayak gitu. Ya, sampai minta WC, minta macam-macam itu dilakukan. Itu pengalaman. Nah, maksud saya bagaimana yang kayak gitu, kalaupun dilakukan, apakah sebenarnya sah-sah saja, atau tetap kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa DPR itu juga akan memperjuangkan ini ke mitra kerjanya atau ke pemerintah sebagai eksekutor? Saya selalu ingin menekankan tentang bukan persoalan menginterpretasi keadaan, tapi mengubah keadaan. Kalau memang itu salah, kita ubah pendapat tersebut, kita ubah pandangan tersebut. Kami legislator, bukan eksekutor. Itu jauh lebih penting daripada sekedar ingin kelihatan ngetop, ingin jadi viral, lalu kemudian aturan itu dilanggar misalnya, tiba-tiba jadi eksekutor juga. Kita harus ada di garis kita. Benar, siap nggak kita bersetia dengan garis kita?
Nah, yang paling penting buat saya tadi satu, persoalannya bukan menginterpretasi keadaan, tapi mengubah keadaan, mengubah pandangan yang salah itu kembali ke jalur yang benar. Kami legislator, itu yang jauh lebih penting menurut saya. Jadi ada quote dari Bung Hatta, Ya. jangan membenarkan yang biasa, Ya, tapi membiasakan yang benar. setuju. Ya, kira-kira seperti itu Ya. ya. Walaupun tentu juga anggota DPR tidak juga lepas tangan ketika ada masyarakat yang memang sangat membutuhkan uluran tangan, terutama di daerah pemilihannya. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sebagai penutup dari perbincangan kita, saya minta kesimpulan dari Bang Indra Ini dan yang terakhir minta semacam solusi dari Kang Maman untuk mengatasi hal-hal yang layak dianggap viral, tapi sejatinya ada banyak hal substantif yang perlu diangkat di DPR ini. Mulai dari Bang Indra, silakan. Ya, saya kira memang harapan masyarakat, harapan publik terhadap anggota DPR tentu tinggi ya. Bagaimanapun banyaknya kritik publik, kritik masyarakat terhadap anggota DPR ya, tapi faktanya adalah banyak sekali ribuan orang setiap tahun ingin menjadi anggota DPR Ya. gitu ya. Itu menunjukkan bahwa DPR adalah lembaga strategis yang bisa membawa aspirasi publik untuk memperjuangkan idealisme gitu ya. Jadi saya kira tentu DPR berharap masukan-masukan publik itu ke depan harus terus dijaga, dikawal, dirawat agar harapan-harapan publik itu bisa diwujudkan oleh DPR secara individu maupun secara kelembagaan. Baik, tugas DPR memang maha berat karena Sangat. membawa nama rakyat dan mereka dipilih oleh rakyat. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Indra ini tentu harus kita terus bukan hanya jaga, tapi upayakan, optimalkan bagaimana respons DPR, baik kelembagaan maupun anggota terhadap aspirasi masyarakat. Terakhir, Kang Maman, selain solusi juga tentu quotes yang sangat kita nantikan ya. Sebenarnya berlian-berliannya di Bapak berdua, jadi saya cuma menyimpulkan, membuat notulanya saja. Bahwa viral lalu tenar itu sebuah keniscayaan. Bagi saya itu dibolehkan, dihalalkan, biasa-biasa saja, sah-sah saja, termasuk jika itu dilakukan oleh anggota parlemen. Pertanyaannya selalu adalah, lalu di mana moralitas ditempatkan? Mari membangun jawaban, silakan meraih ketenaran, silakan viralkan sepanjang ketenaran, dibangun atas dasar kebenaran untuk masyarakat, ditujukan untuk kebaikan masyarakat, dan memiliki nilai-nilai kebermanfaatan bagi masyarakat. Betapa bahagianya masyarakat misalnya ketika melihat perjuangan DPR soal menurunkan ongkos haji, mengawal ketersediaan vaksin COVID-19, golnya undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau tentang perlindungan pembantu rumah tangga. Itu adalah contoh-contoh kecil saja. Dan mari jaga satu kunciannya. Mari saling menyadarkan, jangan cuma menginterpretasikan keadaan, tapi mengubah keadaan. Jadi sekali lagi, viralkan kebenaran, kebaikan, kebermanfaatan, tapi kita sepakat bersama tadi, ada yang jauh lebih penting dari sekedar viral, yakni menghasilkan produk-produk yang memenangkan hati rakyat. Luar biasa. Ya, menjadi sebuah keniscayaan memang bahwa DPR memiliki tugas yang maha berat. Ya. Tentu dengan embel-embel Dewan Perwakilan Rakyat, tentu harus bisa bagaimana agar orang yang diwakilinya itu bisa merasa terwakili. Ya. Kira-kira seperti itu. Setuju. Baik, Sobat Parlemen, kita sudah di penghujung acara ya, bahwa yang paling penting tidak sekedar menjadi viral, tetapi bagaimana memenangkan hati rakyat. Terima kasih kepada Bang Indra Iskandar yang sudah hadir, serta Kang Maman Suherman Makasih. yang memberikan inspirasi buat kita agar supaya kita bisa menjadi lebih maju ke depan sebagai lembaga perwakilan rakyat. Terima kasih dari saya, mohon maaf ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.